Hidup di rumah tanpa cahaya. Di sebuah desa kecil di pinggir hutan, hiduplah sebuah keluarga sederhana. Ayahnya, Pak Hasan, terkenal di kampung sebagai orang yang gemar mengadu ayam. Setiap sore, suara ayam jantan dan teriakan penonton selalu menggema dari halaman rumahnya. Ibunya, Bu Mariam, seorang wanita lembut yang dulunya pernah menjadi guru ngaji di kampung sebelah. Namun setelah menikah, kehidupannya berubah. Ia tak lagi punya waktu untuk mengajar. Karena harus membantu suaminya dan mencari nafkah tambahan dengan membuat biji-bijian kering untuk dijual di pasar. Dan mereka memiliki seorang anak lelaki bernama Ahmad. Seorang bocah berusia sekitar 12 tahun. Ahmad tidak nakal, tapi ia juga tidak pernah sekolah dengan benar. Setiap hari, ia hanya membawa pancing bambu dan berjalan menuju sungai. Memancing adalah satu-satunya hal yang ia tahu. Dari ikan hasil tangkapannya, ia bisa membeli sedikit beras. Kadang cukup untuk makan sehari, kadang tidak. Ahmad tumbuh tanpa bimbingan agama. Ia tak pernah tahu apa itu salat, apa itu ngaji, bahkan siapa Allah sebenarnya. Baginya, hidup hanya tentang memancing dan bertahan hidup. Pertemuan di tepi sungai. Siang itu, matahari bersinar terik. Ahmad duduk di pinggir sungai dengan topi anyam di kepalanya. Air mengalir perlahan, dan suara jangkrik memenuhi udara. Saat ia tengah fokus memperhatikan ujung pancingnya, datanglah seorang lelaki tua berjubah putih dan bersorban hijau. Langkahnya pelan, wajahnya tenang, dan senyumnya meneduhkan. Dialah Kiai Rahman, seorang ulama yang kebetulan lewat dalam perjalanan dakwahnya. Kiai Rahman berhenti dan menatap Ahmad beberapa saat. Lalu ia berkata lembut, "Nak, mengapa kamu di sini sendirian di siang hari? Bukankah anak-anak sebayamu sedang belajar di sekolah atau mengaji di masjid?" Ahmad menoleh, tanpa rasa takut, lalu menjawab polos. "Saya mancing, Pak. Kalau dapat ikan besar, bisa dijual buat beli makan." Kiai itu tersenyum. "Kamu tak mengaji, Nak? Tak salat?" Ahmad menggeleng sambil tertawa kecil. "Ngaji? Salat? Apa itu, Pak? Bisa dijual?" Mendengar itu, senyum Kiai Rahman perlahan menghilang. Matanya berkaca-kaca. Ia sadar, anak ini benar-benar tak tahu apa-apa tentang agamanya. Sebelum pergi, Kiai itu berpesan, "Nak, jika kamu ingin tahu apa itu salat dan ngaji, datanglah besok ke pondok di arah timur desa. Cari aku, namaku Kiai Rahman." Ahmad hanya mengangguk. Ia tak benar-benar paham, tapi rasa penasaran itu mulai tumbuh di hatinya. Penolakan dari sang ayah. Sore menjelang malam. Ahmad pulang ke rumah membawa ember kosong, tanpa satu pun ikan. Namun di wajahnya ada semangat baru. Setelah makan malam seadanya, ia bertanya pada ibunya, "Bu, tadi di sungai ada orang tua suruh Ahmad datang ke pondok. Katanya biar tahu apa itu salat." "Salat itu apa, Bu?" Bu Mariam terdiam. Matanya berkaca-kaca. Namun sebelum ia sempat menjawab, suara keras dari luar rumah memotong pembicaraan itu. Pak Hasan datang membawa ayam sabungnya dan uang taruhan. "Ngapain kamu nanya salat-salat segala, hah? Nggak usah ikut-ikutan hal kayak gitu. Lebih baik bantu bapak urus ayam, bisa dapat duit." Ahmad menunduk. Ibunya hanya bisa memandangi anaknya dengan sedih. Dalam hati, ia berdoa pelan, "Ya Allah, tunjukilah anakku jalan yang benar." Malam itu Ahmad tidak bisa tidur. Pikirannya melayang ke kata-kata Kiai Rahman. Apa sebenarnya salat itu? Kenapa ayahnya marah? Penasaran dan suara hatinya mulai mendorongnya untuk mencari tahu. Langkah menuju pondok. Keesokan paginya, sebelum matahari terbit, Ahmad mengambil jaket lusuhnya, membawa sedikit bekal, dan berjalan menuju arah timur, arah pondok yang disebut oleh Kiai Rahman. Perjalanan itu jauh. Ia melewati sawah, hutan kecil, dan jembatan bambu yang rapuh. Tapi langkahnya mantap. Setelah beberapa jam berjalan, akhirnya ia melihat bangunan sederhana dengan banyak anak memakai sarung di sekitarnya. Itulah pondok pesantren Nurul Hikmah. Saat ia tiba, para santri menatapnya heran. Salah seorang dari mereka mendekat dan bertanya, "Kamu siapa? Mau ngapain ke sini?" Ahmad menjawab jujur, "Saya disuruh datang sama Kiai Rahman.
Katanya mau ngajarin saya salat. Santri itu mengangguk, lalu berkata, Kiai lagi di dalam. Kamu tunggu aja, bantu-bantu dulu di dapur. Dan di dapur itulah, Ahmad mulai mengenal dunia baru. Dunia disiplin, doa, dan ilmu. Cahaya di dalam dada. Hari-hari berlalu di pondok. Ahmad belajar membaca Al-Quran, belajar wudu, belajar arti salat. Awalnya sulit, tapi semangatnya tak pernah padam. Kiai Rahman yang membimbingnya kagum pada kecerdasan Ahmad. Anak itu cepat sekali mengerti, dan hafalannya luar biasa. Subhanallah, kata sang Kiai, Allah telah membuka pintu hatimu, nak. Setiap malam, Ahmad menangis dalam doa. Ia teringat ibunya, dan mendoakan agar ayahnya juga mendapat hidayah. Beberapa bulan kemudian, Ahmad sudah menjadi santri yang disegani. Ia mulai mengajarkan adik-adik santri baru membaca Iqra. Ia berubah, dari seorang anak yang tak tahu apa itu salat, menjadi cahaya bagi orang lain. Kembali ke rumah dan hidayah untuk keluarga. Beberapa tahun berlalu. Ahmad pulang ke desanya dengan pakaian putih bersih dan wajah teduh. Ayahnya sudah mulai menua, tapi masih memelihara ayam-ayam sabungnya. Ahmad mendekati ayahnya dengan penuh hormat. Ayah, maukah ayah salat bersama Ahmad? 5 menit saja, ayah. Pak Hasan terdiam. Ia menatap wajah anaknya. Anak yang dulu kotor, miskin, tak tahu apa-apa. Kini berdiri tegak dengan cahaya di matanya. Air mata menetes di pipinya. Tanpa berkata apa-apa, ia mengikuti Ahmad berwudu. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Pak Hasan menundukkan kepala di atas sajadah. Di sudut ruangan, Bu Maryam menangis haru. Rumah itu kini bukan lagi tempat gelap. Karena cahaya Allah telah masuk. Melalui tangan seorang anak pemancing yang dulu tak tahu apa itu salat. Pesan penutup. Hidayah tak datang karena keturunan atau harta. Ia datang karena hati yang tulus mencarinya.